Hello, hi friends, welcome to my YouTube channel. Oke guys, seperti di judul yang udah kalian lihat, bahwasannya di video kali ini aku akan ngebahas tentang review krim malam Meko, apakah bikin putih atau enggak. Yaps, di video kali ini aku akan ngebahas seputar Meko Lightening Cream. Nah, krim ini tuh krim malam dari Meko. Dan di video kali ini aku akan ngebahas tuntas mengenai ingredients dari krim ini. Apakah aman? Apakah ingredientsnya bagus? Aku akan ngebahas secara tuntas. Kemudian aku akan menjelaskan mengenai pengalaman aku setelah aku memakai krim ini. Apakah wajah aku menjadi putih atau malah sebaliknya. Buat kalian semua yang suka, kalian harus tetap stay di video aku. Oke guys. Jadi yang pertama kita akan ngebedah krim ini secara detail. Jadi si krim ini ada segelnya, dia bersegel gitu guys. Kayak dibungkus plastik gitu kan ya. Tapi di sini aku punya yang belum yang udah aku buka bungkusnya karena ini sisa dari pemakaian aku beberapa bulan yang lalu karena aku sekarang udah ganti skincare. Jadi si krim Meko ini di sini ada kayak embossnya kayak logo yang ada di rokok gitu loh guys, kayak transparan gitu, kayak ada warna lapisan kuning keemasan gitu. Terus di sini kita akan ngebahas apakah krim ini termasuk krim standar atau enggak. Yang pertama, nama. Untuk nama dia tertera lengkap bahwasanya dia itu bernamakan Meko Lightening Cream. Buat kalian semua yang pengen tahu, aku akan cantumin di sini. Kemudian produksi atau PT yang membuat si krim ini juga ada. Krim ini diproduksi oleh PT Mahasri Jaya, Jalan Kampu Utara 2, nomor 2, Jakarta, Indonesia. Kemudian untuk kegunaan, si krim ini juga mencantumkan kegunaan yaitu sebagai menyamar noda, flek hitam, dan juga sebagai pencerah wajah. Kemudian di dalamnya juga dijelaskan secara jelas cara pemakaian dari si krim ini, yaitu bersihkan wajah dengan Meko Cleansing Lotion dan Toner sesuai jenis kulit Anda, oleskan lightening cream secara ringan dan merata, seperti itu. Kemudian di sini juga ada ingredientsnya secara lengkap, dan yang terakhir enggak ada expired date-nya juga. Expired date-nya 2 tahun dari tanggal pembuatan. Kemudian yang paling penting dari sebuah skincare atau makeup yaitu izin POM atau badan POM. Nah, di sini sudah tertera jelas badan POM-nya 18190-125 bla bla bla, dan di sini juga ada barcode-nya. Kayak gini guys, barcode-nya. Untuk lebih jelasnya nanti aku bakal cantumin di sini. Nah, kalau menurut aku krim ini sudah termasuk krim yang standar banget. Sudah jelas ada nama, ada kegunaan, ada cara pakai, ada ingredients, pokoknya udah lengkap banget. Dan setelah aku cek di Badan POM, ternyata si krim ini juga sudah BPOM atau sudah aman untuk dipakai. Oke, gitu aja. Kemudian kita akan ngebahas tentang ingredientsnya. Apakah ingredients yang ada di dalam kandungan krim ini itu aman atau baik apa enggak, atau bahkan mengandung zat-zat kimia yang sebetulnya tidak bagus buat kulit. Nah, buat kalian yang pengen tahu ingredients yang ada di krim Meko ini apa aja, aku bakalan fotoin dan aku bakal taruh di sini. Oke guys, aku akan ngebacain aja karena kandungannya itu banyak banget. Jadi aku akan ngebacain satu-satu apa sih kandungan dari krim Meko ini dan apakah zat kimia tersebut itu aman atau enggak. Yang pertama ada aqua. Aqua bisa disebut sebagai air gitu ya guys ya. Yang kedua ada capric
apa sih? Susah banget. Ada caprylic trichloride. Ya, pokoknya itu namanya minyak cair yang berasal dari minyak kelapa ya, pokoknya seperti itulah. Itu fungsinya untuk kulit kering. Jadi fungsinya untuk melembabkan dan meringankan serta menipiskan krim. Kan biasanya ada skincare yang kayak tebel banget, yang kayak gak enak lah, pokoknya lengket gitu. Nah, itu fungsinya buat meringankan atau menipiskan krim tersebut gitu. Yang ketiga ada isopropyl myrcetes, yaitu sebagai zat pelarut parfum, atau zat ini juga bisa sebagai pelarut skincare agar bisa menyerap di kulit wajah kita secara sempurna, seperti itulah pokoknya. Tapi si isopropyl myrcete ini dapat menyumbat pori-pori dan memicu iritasi. Jadi buat kalian yang punya wajah sensitif, lebih berhati-hati dalam memakai krim ini gitu guys. Yang keempat ada gliserin. Gliserin ini fungsinya untuk melembabkan kulit atau mengunci kelembapan yang ada di wajah kita, sehingga wajah kita nggak kering gitulah ya. Yang kelima ada cetyl alkohol. Cetyl alkohol ini fungsinya sebagai pengental produk atau juga bisa sebagai penutrisi kulit itu sendiri. Si cetyl alkohol ini beda dengan alkohol-alkohol lainnya. Dia itu tidak membuat iritasi dan tidak membuat kulit kita menjadi kering. Jadi buat kalian yang punya kulit kering, kalian bisa aman atau kalian aman banget buat pakai si krim ini. Yang keenam ada niacinamide. Kalian tahu kan niacinamide itu apa? Niacinamide seperti video-video yang aku jelaskan sebelumnya, niacinamide itu turunan dari vitamin B3 gitu guys. Dia itu fungsinya untuk mengurangi kerutan di wajah, mencerahkan kulit, menghilangkan flek-flek hitam, terus mengendalikan minyak, mengurangi kerutan, mencerahkan, terus mengatasi wajah-wajah yang berjerawat, rosacea, dan eksim, seperti itu. Si niacinamide ini emang top tier banget atau kandungan yang paling aku suka dalam skincare. Kemudian nomor 7 ada glyceryl citrate. Dia itu sebuah senyawa campuran atau sebagai pelumas gitulah fungsinya. Tapi si glyceryl citrate ini dapat memicu atau dapat menyebabkan iritasi. Sekali lagi buat kalian yang punya wajah sensitif, harus hati-hati banget dalam menggunakan si krim ini. Kemudian ada kojic acid. Nah, beberapa bulan terakhir kojic acid ini lagi hype abis ya, kayak lagi naik daun banget, dibahas di berbagai sosial media, terutama di TikTok. Setelah aku lihat-lihat, sabun yang mengandung kojic acid itu bagus banget buat memutihkan kulit atau buat mencerahkan kulit kita. Nah, si kojic acid ini dia tuh berasal dari Jepang dan fungsinya itu dapat mencerahkan kulit kita, menghilangkan hiperpigmentasi, menghilangkan bekas jerawat, terus menghilangkan lingkaran hitam yang ada di bawah mata, dan menghilangkan noda-noda hitam yang ada di wajah. Jadi si kojic acid ini mantul banget atau bagus banget. Kemudian yang kesembilan ada Butyrospermum parky butter. Dia tuh fungsinya sebagai pelembab, sebagai melembutkan kulit, mengencangkan kulit, menghaluskan dan juga mencerahkan. Yang ke-10 ada ethyl ascorbic acid. Dia itu sejenis kayak turunan vitamin C gitu. Ya kalian tahu lah vitamin C itu fungsinya apa ya, sebagai kandungan seperti zat-zat pencerah gitulah ya intinya. Kemudian yang ke-11 ada aloe barbadensis leachwich. Dia tuh seperti tanaman yang kayak vitamin C, dan juga dia tuh bisa membersihkan kulit. Dia sebagai pembersih kulit sampai pori-pori terdalam. Dia bisa menghilangkan jerawat, menghilangkan kantung mata, sekali lagi meremajakan kulit, mengurangi minyak yang ada di wajah. Jadi si krim ini tuh selain melembabkan wajah kita, dia juga mengurangi minyak yang ada di wajah kita. Jadi menurut aku sih dia tuh aman dipakai segala jenis kulit ya, bisa kulit yang berminyak, bisa kulit yang kering juga. Kemudian yang nomor 12 ada polysorbate 60. Dia itu sebagai penyegar kulit atau pembersih kulit gitu ya, membersihkan kulit atau sebagai kandungan yang bisa menyegarkan kulit gitulah intinya pokoknya. Yang ke-13 ada retinol palmitates. Dia itu seperti turunan dari vitamin A. Dia itu sejenis retinol gitu atau sama dengan retinol gitu. Terus fungsinya itu dapat meningkatkan produksi kolagen, merangsang pergantian sel-sel kulit mati, dan melawan tanda penuaan dini gitu. Yang ke-14 ada tocopherol acetate.
dia sebagai antioksidan, sebagai pelembab, sebagai penyejuk, dan juga sebagai penenang untuk kulit kita gitu. Jadi buat kalian yang punya iritasi, dia tuh kayak bisa menenangkan kulit gitu. Jadi mungkin ada penenang kulit, ada bahan yang menenangkan kulit, ada juga bahan yang bikin kulit iritasi, mungkin dicampur jadi satu itu biar si kandungannya itu seimbang gitu, mungkin ya seperti itu. Kemudian ada metil paraben. Seperti di video-video yang aku bahas sebelumnya, paraben lagi gencar-gencarnya dibahas bahwasanya dia katanya bisa menyebabkan kanker payudara atau kanker apa gitu, aku lupa. Pokoknya buat kalian yang penasaran, kalian bisa langsung klik aja tombol titik i atau apa itu di atas sini lah pokoknya. Nah itu aku udah bahas paraben itu apa gitulah ya. Paraben itu kayak sejenis pengawet gitu, tapi dia tuh katanya bisa menyebabkan kanker payudara gitu. Kemudian kandungan berikutnya ada BHT. BHT itu juga sejenis kayak pengawet gitu. Dan yang terakhir ada disodium EDTA. Disodium EDTA itu juga sama kayak kandungan BHT dan metil paraben. Dia tuh sebagai pengawet gitu guys. Oke guys, setelah kita ngebahas tuntas mengenai krim ini dan membedah isi krim ini dan kandungannya, aku bisa simpulin kalau krim ini tuh menurut aku aman karena dia udah maksudnya dia sudah memenuhi krim yang standar, ada barcode-nya, ada BPOM-nya, terus ada PT yang membuat, ada namanya apa, ada kegunaan, ada cara pakai dan lain sebagainya. Dia udah lengkap banget dan menurut aku ini krim yang standar dan aman untuk digunakan. Terus kemudian kalau kita lihat dari ingredients-nya, menurut aku krim ini juga aman karena apa? Ingredients-nya tuh bagus banget. Dia ada niacinamide, dia ada turunannya retinol tadi, dia ada kojic acid-nya, dan menurut aku bisa bagus banget kalau kalian pakai. Oke, kita lanjut aja. Kemudian yang terakhir, aku akan ngebahas pengalaman aku saat aku memakai krim ini. Jadi krim ini itu aku pakai udah 3 bulanan gitu, terus aku berhenti karena menurut aku nggak ada perubahan yang begitu signifikan. Karena aku orangnya yang kurang sabar dalam memakai sebuah skincare, pengennya hasil yang cepet, jadi aku berhenti dari krim ini. Alasan aku berhenti dari krim ini selain hasilnya yang kurang cepat gitu, yang kedua dia itu susah banget buat dicari. Nah buat kalian yang tinggal di desa kayak aku, susah banget buat cari krim ini karena aku cari muter-muter di kota aku, di desa aku itu nggak ada yang jual krim ini. Jadi aku belinya itu via Shopee gitu. Kalian juga bisa beli di e-commerce lainnya kayak di Tokopedia atau di blibli.com. Kalian juga bisa temuin atau bisa beli krim ini. Buat kalian yang penasaran aku beli krim ini itu di mana, aku bakalan cantumin di description box tokonya. Jadi aku belinya tuh di Shopee. Jadi buat kalian yang pengen beli ini, kalian bisa langsung klik link yang ada di description box. Oke guys. Jadi menurut aku saat aku memakai krim ini itu jadi nggak membuat kulit aku iritasi gitu loh guys. Dia tuh kayak menurut aku aman buat dipakai kulit yang sensitif karena kulit aku juga termasuk kulit yang sensitif. Kulit aku tuh kulit yang kering tapi cenderung sensitif. Dia kalau pakai produk yang mengandung alkohol atau fragrance terlalu banyak gitu di kandungannya nomor teratas, dia tuh bakalan bikin kulit aku tuh kayak ngelupas merah-merah gitu di bagian hidung sini tuh bakalan seperti itu. Jadi buat kalian yang wajahnya sensitif, menurut aku sih sedikit aman, mungkin ya yang sensitifnya nggak terlalu parah gitu, sedikit aman karena aku pakai ini juga nggak ada maksudnya nggak ada hal-hal yang menurut aku kayak membuat kulit aku lebih sensitif atau merusak kulit aku, itu nggak ada gitu guys. Terus si krim ini, kalau saat aku memakai krim ini 1 minggu pertama itu nggak ada pengelupasan sama sekali. Jadi si krim ini tuh memang nggak bikin kulit kita tuh mengelupas. Memang dia itu kayak ya lama gitu, proses mencerahkan wajah kita itu lama banget. Kayak aku pakai krim ini tuh 1 bulanan itu baru ada baru ada progres atau baru ada perubahan di wajah aku. Wajah aku lebih cerah sedikit lah ya setelah memakai krim ini. Terus aku pakai lagi 2 bulan ketiga itu wajah aku cerah, tapi nggak yang cerah banget sampai glowing seperti kayak skincare yang aku pakai sekarang, itu nggak seperti itu. Jadi buat kalian yang suka cerah natural, mencerahkan seluruh wajah tapi tetap natural, kalian bisa pakai krim ini. Dan krim ini tuh harganya murah banget guys. Buat kalian yang pengen beli krim ini, kalian bisa langsung klik link tadi ya. Oke.
Oke guys, selain dia mencerahkan kulit aku, dia juga bisa melembabkan kulit aku banget. Jadi aku pakainya tuh setiap malam karena ini krim malam. Jadi setelah aku bangun tidur, setelah pakai krim ini kulit aku tuh jadi lembab parah. Kayak nggak tahu kenapa kayak minyak di wajah aku tuh banyak banget, tapi lembab gitu. Tapi tetap tetap gimana ya? Minyak di wajah aku tuh tetap banyak, tapi enggak yang parah gitu. Padahal kulit aku tuh cenderung kulit yang kering gitu, tapi pas aku bangun tidur minyaknya itu banyak banget. Beda kayak skincare yang lainnya yang pernah aku coba gitu, kulit aku nggak banyak banget minyaknya setelah aku bangun tidur. Tapi setelah aku pakai krim ini, kenapa minyak aku banyak banget gitu. Yang nggak aku sukai dari krim ini selain progresnya lama, juga itu setelah aku bangun tidur minyaknya banyak banget. Dan untuk menghilangkan bekas jerawat, menurut aku sih dia bisa memudarkan sedikit, tapi tidak menghilangkan secara keseluruhan bekas jerawat kita. Mungkin kalau kalian pakainya udah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, kalian bakal mendapatkan hasil yang lebih bagus lagi, yang lebih maksimal, karena dia itu ada kandungan kojic acid-nya, niacinamide, retinol, kayak gitu-gitu. Jadi bagus banget buat kalian yang pengen mencerahkan wajah tapi dengan kandungan yang aman gitu guys. Oke guys, segitu aja video dari aku. Jadi intinya di video aku kali ini, si krim ini tuh aman banget. Dan buat kalian yang pengen pakai, kalian juga bisa pakai. Tapi aku juga nggak tahu ini krim yang termasuk aman beneran atau enggak. Aku juga nggak tahu. Mungkin kalian yang pengen tahu krim ini aman beneran atau enggak, kalian bisa langsung tanya ke Dokter Richard. Beliau kan sering ngecek di lab gitu kan ya, ini kandungannya apa enggak. Tapi kalau menurut aku sih aman karena dia udah lengkap banget. Ada nama, ada PT yang membuat, BPOM, dan lain sebagainya. Setelah aku cek di BPOM, dia ternyata juga sudah BPOM beneran guys, nggak BPOM yang abal-abal. Jadi menurut aku sih aman. Tapi buat kalian yang masih penasaran apakah bener aman nggak sih si krim ini, kalian bisa langsung tanya ke Dokter Richard. Biar Dokter Richard ngebantu buat ngeuji lab si krim ini gitu guys. Nah segitu aja video dari aku. Buat kalian semua yang suka video aku, kalian bisa langsung klik tombol like di bawah sini. Dan buat kalian semua yang masih ada pertanyaan mengenai krim ini atau hal-hal yang masih menurut kalian masih membingungkan mengenai krim ini, kalian bisa langsung komen aja di bawah. Atau kalian yang pernah pakai krim ini dan menurut kalian wajah kalian bagus banget setelah pakai krim ini, kalian juga bisa komen di bawah biar aku baca dan biar aku bisa baca mengenai review kalian sendiri mengenai krim ini. Dan buat teman-teman yang lain juga bisa tahu kalau dari salah satu dari kalian itu ada yang pernah pakai si krim ini dan ternyata progresnya tuh bagus banget. Kalian bisa langsung komen gitu biar yang lain juga tahu, aku juga tahu gitu guys. Oke, segitu aja. Terima kasih telah menonton video aku. See you, bye bye.